bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Halo Sobat Pendidikan, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang guru yang melangkah masuk ke sebuah ruang kelas sekolah dasar? Ada anak-anak yang penuh energi, penuh rasa ingin tahu, dan penuh potensi yang menunggu untuk dikembangkan. Mereka adalah generasi masa depan yang siap belajar, tapi hanya jika ada satu hal yang hadir bersama mereka. Tanpa hal ini, semua potensi itu bisa runtuh dalam hitungan menit, dan hal itu adalah manajemen kelas yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, tidak ada lagi yang berisik. Kita lanjutkan pembelajaran. Bagaimana caranya aku mengajar kalau keadaannya seperti ini? Situasi seperti ini bukan hal asing di banyak kelas SD Indonesia. Guru kelelahan, siswa tidak terarah, waktu belajar terbuang sia-sia. Dan ini bukan semata salah siswanya, ini adalah sinyal kuat bahwa manajemen kelas perlu diperkuat. Pertanyaannya, dari mana kita mulai? Jawabannya ada pada 3 pilar utama yang akan kita bahas bersama. Manajemen kelas efektif berdiri di atas 3 pilar utama. Pilar pertama adalah keteraturan. Terciptanya aturan yang jelas dan disepakati bersama antara guru dan siswa, sehingga setiap orang tahu arah dan batasnya. Pilar kedua adalah disiplin. Rutinitas yang konsisten, sinyal dan kebiasaan yang dilatih hingga menjadi refleks otomatis dalam keseharian kelas. Dan pilar ketiga adalah semangat. Energi positif dari guru yang hadir dengan respons tenang namun tegas, bukan reaktif, bukan emosional, melainkan terencana dan penuh empati. Mari kita lihat bagaimana ketiga pilar ini bekerja dalam praktik nyata di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan sesuatu yang baru. Apa itu, Bu? Kita akan melakukan yang namanya kesepakatan kelas kita. Ada yang tahu? Aturan kelas, Bu. Nah, hampir tepat nih, Pak. Tapi ini ada bedanya sedikit, yaitu anak-anak Ibu tidak hanya sekedar mengikuti aturan yang Ibu buat, tapi kita membuat peraturan secara bersama-sama. Nah, tujuannya agar nanti kelas kita itu nyaman dan kita belajar dengan fokus. Ada yang tahu apa saja contohnya? Tidak berisik saat Ibu bicara, Bu. Nah, betul Nisa. Ada lagi yang tahu? Angkat tangan sebelum berbicara, Bu. Betul Ila. Diva? Jaga kebersihan kelas, Bu. Betul juga Diva. Ada lagi? Permisi saat mau keluar kelas, Bu. Nah, betul anak-anak Ibu semuanya sangat hebat. Jadi, lihat ya di papan tulis, Ibu tuliskan yang anak-anak Ibu sebutkan. Silakan disalin juga pada buku catatannya masing-masing. Baik, Bu. Nah, jika sudah, silakan dibuat pada bagian bawah itu nama anak-anak Ibu masing-masing dan ditandatangani. Nanti Ibu tanda tangani juga ya. Oke, Bu. Ketika siswa dilibatkan dalam pembuatan aturan kelas, rasa memiliki dan kepatuhan mereka meningkat secara signifikan. Inilah inti dari strategi preventif, mencegah masalah sebelum masalah itu muncul. Bu Guru mau ngomong. Nah, sangat hebat anak-anak Ibu semuanya. Jadi anak-anak, setelah
kita rangkum semua hasil diskusi kelompok kita masing-masing. Silakan kelompok siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Kami, Bu. Sinyal nonverbal seperti memukul papan tulis atau bisa juga tepuk pola ritmis adalah strategi transisi yang sangat efektif. Mengalihkan perhatian puluhan siswa sekaligus tanpa konfrontasi verbal tanpa berteriak. Rutinitas seperti ini bila dilatih secara konsisten sejak awal tahun ajaran akan menjadi refleks otomatis bagi seluruh siswa. Hasilnya, guru lebih hemat energi, siswa lebih fokus, dan waktu belajar tidak terbuang. Hanifah, Ya, Bu. Ibu lihat Hanifah sekarang sudah serius mengerjakan tugas, tidak seperti hari ini kemarin. Ibu bangga sama Hanifah, tetap dipertahankan ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya Hanifah, silakan dilanjutkan lagi. Apa sih, Nisa? Bu, Nisa, Bu. Ada apa itu Nisa? Kenapa ganggu Nifa? Coba cerita ke ibu. Nisa ada masalah atau kenapa? Tugasnya susah, Bu. Saya nggak bisa ngerjainnya. Oh, ternyata Nisa tidak bisa. Tidak apa-apa Nisa, itu namanya bagian dari kita belajar di sekolah. Nanti biar ibu bantu Nisa apa yang Nisa rasa sulit dalam mengerjakan tugas ya. Sini ibu bantu, mana yang tidak paham. Ini, Bu. Disiplin positif bukan berarti membebaskan segalanya atau membiarkan pelanggaran berlalu begitu saja. Disiplin positif berarti merespons perilaku siswa dengan empati dan ketenangan sambil tetap memberikan konsekuensi yang logis dan membimbing siswa untuk memilih jalan yang lebih baik. Pendekatan ini membangun karakter jangka panjang, bukan sekedar kepatuhan sesaat. Manajemen kelas bukan tentang mengendalikan siswa dengan tangan besi. Manajemen kelas adalah tentang menciptakan ekosistem belajar di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk berkembang. Dimulai dari aturan yang dibuat bersama, diperkuat dengan rutinitas yang konsisten, dan dijaga dengan respons yang tenang, tegas, dan penuh empati. Guru yang hebat itu bukan guru yang tidak pernah menghadapi masalah di kelasnya. Guru yang hebat adalah guru yang tahu cara merespons masalah itu dengan bijak, sabar, dan berencana. Karena di tangan merekalah kelas yang penuh energi bisa bertransformasi menjadi kelas yang penuh prestasi. Selamat mencoba Bapak dan Ibu Guru. 5 strategi guru hebat. 1. Bangun kesepakatan kelas bersama. Libatkan siswa secara aktif dalam pembuatan aturan kelas. Ketika siswa ikut menentukan aturan, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhinya. Bukan karena takut, melainkan karena mereka sendiri yang menyepakatinya bersama guru. 2. Gunakan sinyal nonverbal. Manfaatkan sinyal seperti tangan terangkat, tepuk pola ritmis, atau lampu yang dimatikan sebagai tanda transisi kelas. Cara ini dapat bermanfaat bagi guru untuk mengalihkan perhatian puluhan siswa tanpa harus berteriak atau berkonfrontasi verbal yang dapat menguras energi guru. 3. Terapkan rutinitas konsisten. Latih prosedur tetap sejak awal tahun ajaran, mulai dari cara masuk kelas, pengumpulan tugas, hingga perpindahan antar kegiatan. Rutinitas yang diulang secara konsisten ini akan menjadi refleks otomatis bagi siswa, sehingga waktu belajar tidak terbuang untuk hal-hal teknis. Yang keempat, berikan penguatan yang positif. Kita dapat memberikan penguatan yang positif seperti ibu bangga sudah melihat kamu duduk rapi dan belajar sejak tadi pagi. Nah, penguatan seperti ini akan membuat siswa melakukan kegiatan yang positif secara berulang dan konsisten. Yang kelima, respon dengan empati. Sebelum memberikan konsekuensi atas perilaku buruk siswa, luangkan waktu untuk menanyakan alasan dibaliknya. Tanyakan dengan tenang apa yang dirasakan oleh siswa tersebut. Pendekatan empati ini dapat membangun kepercayaan, memperkuat hubungan antara guru dan siswa, serta mendorong perubahan perilaku pada siswa tersebut.